Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Faris Salman Al-Parisi. Di sini saya akan membahas tentang sensor. Tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke penjelasannya. Apa sih sensor itu? Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor biasanya sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Secara fungsinya, sensor adalah komponen masukan atau input dalam rangkaian elektronika yang bisa merasakan atau mendeteksi perubahan lingkungan sekitar dan menghasilkan output sesuai dengan fungsinya. Kita ambil contohnya adalah sensor temperatur atau panas. Dalam sensor ini biasanya mengubah inputannya menjadi sinyal listrik, sedangkan komponen yang menghasilkan keluarannya biasanya disebut dengan akuator. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu tadi sensor temperatur atau panas. Di sini sudah tersedia alat-alat yang kita cari ya, yaitu yang pertama ada transistor tip 31 atau 41, lalu ada potensio 10K, termistor NTC 10K, dan juga Arduino dan LCD. Nah, fungsi Arduino dan LCD ini untuk mengetahui temperatur yang tercatat, dan juga sudah kita setting di mana di dalam Arduino ini ketika 40 derajat kipas akan menyala. Kita langsung saja ya ke videonya, mari simak dengan baik. Ya, begitulah contoh dari sensor panas. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis sensor. Di mana jenis sensor ini terdapat dua, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Apa sih sensor pasif itu? Sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangan. Contohnya adalah mikrofon. Nah, sensor pasif ini biasanya bersifat mengubah besaran listrik, seperti resistif, induktif, kopel induktif, dan kapasif. Selanjutnya adalah sensor aktif, yaitu sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Sumber energi luar biasanya disebut dengan sinyal eksitasi atau excitation signal. Sinyal tersebut oleh sensor dimodifikasi untuk memproduksi sinyal output menjadi termokopel, piezoelektrik, fotodioda, dan generator. Dan biasanya sensor aktif ini bersifat untuk mengubah energi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik dari sensor. Yang pertama itu adalah linearitas sensor. Beberapa sensor menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terhadap pemasukan yang berubah secara kontinu. Kita ambil contohnya adalah sebuah sensor panas ya, yang tadi kita ambil, yaitu dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang dirasakannya. Lalu adalah sensitivitas sensor, yaitu sensitivitas yang akan menunjukkan seberapa jauh sih kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Biasanya linearitas sensor mempengaruhi sensitivitas dari sensor ini. Apabila tanggapannya linear, maka sensitivitasnya juga akan sama untuk jangkauan pengukuran keseluruhan. Yang ketiga itu ada tanggapan waktu sensor atau response time. Tanggapan waktu pada sensor menunjukkan seberapa cepat sih tanggapannya terhadap perubahan masukan. Sebagai contohnya, instrumen dengan tanggapan frekuensi yang jelek adalah sebuah termometer merkuri. Masukannya adalah temperatur dan keluarannya adalah posisi merkuri. Misalkan perubahan temperatur terjadi sedikit demi sedikit dan kontinu terhadap waktu. Selanjutnya ini ada macam-macam sensor. Sebenarnya macam-macam sensor itu ada banyak sekali, cuman di sini saya hanya mencantumkan 5 saja untuk contohnya. Yaitu yang pertama sensor suhu, sensor cahaya, sensor proximity, sensor infrared, dan sensor tekanan. Di sini kita ambil contohnya untuk sensor suhu, ini ada sensor LM35, lalu ada termokopel. Selanjutnya sensor cahaya itu ada fotodioda dan LDR. Selanjutnya sensor proximity yaitu capacitive proximity dan inductive proximity. Lalu ada sensor infrared yaitu infrared aktif dan infrared pasif. Yang terakhir itu adalah sensor tekanan yaitu pressure gauge dan differential pressure. Lalu kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk gimana sih untuk ke penerapan sehari-harinya. Ya, yang pertama itu tadi ada penerapan sensor suhu ya, di mana ini dapat membantu proses perekaman tingkat suhu
suhu temperatur saat oven bekerja dan secara real time. Alat ini menggunakan aplikasi sensor thermocouple K Type Point 100 untuk mengidentifikasi besarannya suhu dalam suatu sistem. Lalu selanjutnya penerapan sensor cahaya yaitu pada lampu taman dan lampu di jalan yang bisa menyala di malam hari dan padam di siang hari secara otomatis. Lalu ada penerapan sensor proximity yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya objek logam walaupun yang tidak terlihat. Lalu ada sensor infrared, biasanya ini biasa dilakukan dipasang di dalam kamar mandi dan juga biasanya diaplikasikan untuk menjadi lampu otomatis yang dimana apabila mendeteksi tubuh manusia, maka lampu akan menyala secara otomatis. Dan yang terakhir ini adalah penerapan suhu sensor tekanan, di mana sensor pressure gauge ini biasa kita temukan pada kompresor yang sering kita lihat pada tukang tambal ban. Yang dimana pressure gauge ini menjadi salah satu komponen penting dalam kompresor. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk mengenai apa sih sensor itu. Mungkin jika kalian lebih penasaran bisa cek di channel saya ini untuk penjelasan lebih lanjut. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.